pentingnya bersosialisasi. Seperti yang sudah Kak jabarkan di dalam PPT, pentingnya bersosialisasi. Sekarang Kak mau tanya dulu, apa itu pengertian dari sosialisasi atau sosial? Sosial itu adalah berinteraksi dengan orang lain atau sosial Kak. Berinteraksi dengan orang lain. Oke. Tenaga sosial Kak. Sosial itu juga sosial pergaulan sama orang lain sosial Kak. Oke. Kasih bentar. Nah, jadi itu kan pengertian dari bersosialisasi atau sosialisasi. Terus sekarang apa sih pentingnya kita bersosial dengan teman, dengan keluarga, atau dengan lingkungan sekitar kita? Supaya dekat. Terus lagi dekat satu orang, katakan supaya dekat, supaya lebih akrab. Oke, bagus. Yang lain? Komunikasi terjalin dengan baik. Oke, bagus. Terus apa lagi? Kita saling mengenal. Oke, bisa saling mengenal. Ketika kita dalam fase nanti teman atau orang lain bisa membantu kita kan? Bisa beradaptasi. Bagus. Nah, sini mengapa manusia perlu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya? Sosialisasi adalah proses di mana individu menerima, menginternalisasi, dan menghayati nilai sosial, kepercayaan dan pola perilaku kebudayaan atau kebiasaan. Nah, mungkin di sini kita sama-sama orang Minang kan, tapi di kampung kita tuh memiliki kebiasaan atau kebudayaan yang berbeda-beda. Kayak mulai dari bahasa, walaupun pengertiannya sama, tapi sebutannya mungkin agak berbeda. Nah, terus sosialisasi merupakan proses belajar individu. Ketika terlibat dalam proses sosialisasi, kebiasaan, pola, keterampilan sosial, hingga norma yang berlaku. Norma itu apa? Aturan. Oke, bagus. Nah, alasan manusia sebagai makhluk individu tetap harus bersosialisasi. Karena manusia itu sendiri sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan untuk hidup bersama dengan orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa ada orang lain, tanpa ada kita saling membutuhkan, kita saling tolong menolong. Seperti kita saat ini, kakak membutuhkan kalian untuk tugas. Ya. Kata lainnya, meski manusia adalah makhluk individu, hal ini tetap tidak bisa menghilangkan kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, terus tujuan dari bersosialisasi sebelum Kak jelaskan, menurut adik-adik apa tujuan bersosialisasi? Salah lima balik ya Kak. Contohnya apa Mang? Oke, bagus. Mungkin kebiasaan atau ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di sekolah, mungkin dari teman kita bisa mendapatkannya. Terus apa lagi? Dapat bantuan dari teman, ya kan? Jadi di sini tujuan dari bersosialisasi adalah kalian bacakan Tujuan dari bersosialisasi menanamkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya. Oke. Untuk yang kedua, pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan wawasan diri yang tepat. nomor 3 saya Membantu individu untuk mengetahui identitas dirinya baik secara fisik maupun mental. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu dan kehidupan di masyarakat. Lima yang itu bacaan terakhir yang lain. Anda? Kurang. Oke, kakak bacakan aja ya. Nah, yang terakhir itu adalah menanamkan nilai dan kepercayaan dan pokok yang telah ada di masyarakat. Nah, di sini kan menambah kemampuan berkomunikasi. Mungkin melalui kita bersosialisasi kita menjadi lebih tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Bagaimana menggunakan kalimat atau kata
yang kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang lebih kecil dari kita, dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Nah, terus membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan wawasan diri yang tepat. Membantu individu untuk mengetahui identitas dirinya baik secara fisik maupun mental. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu dalam kehidupan kehidupan di tengah masyarakat. Contohnya mungkin kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat seperti gotong royong. Terus kalau misalnya 17 Agustus kan bisa banyak ya kegiatan kayak kegiatan bersama masyarakat lainnya. Terus menanamkan nilai dan kepercayaan dan pokok yang telah ada di masyarakat. Menanamkan nilai itu di sini ada yang paham maksudnya. Menanamkan nilai dan kepercayaan. Menanamkan nilai dan kepercayaan itu maksudnya kita sebagai makhluk sosial itu memiliki nilai dalam bersosialisasi, kayak tutur kata yang kita ucapkan, sikap yang kita berikan kepada orang-orang, kayak misalnya kalau di rumah bawa pulang dari rumah nanti sobat sama ibu atau tetangga kayak bu, gitu kan, itu menanamkan nilai atau itu sopan santun kita. Nah, kemudian cara bersosialisasi. Yang tadi sini apa dan bagaimana bentuk cara bersosialisasi? Lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Terus lagi supaya tahu lagi cara bersosialisasi. Bagaimana cara bentuk bersosialisasi? Interaksi lah, berinteraksi bersama bu gitu terus seperti yang tadi kakak jelaskan, kayak misalnya kegiatan-kegiatan yang bikin gotong royong, acara 17 Agustus itu adalah salah satu bentuk dari cara kita bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat atau lingkungan di sekitar kita. Itu kan di lingkungan masyarakat di sekitar rumah. Kalau di lingkungan keluarga, bagaimana cara bersosialisasinya? kumpul Misalnya pas makan malam atau nonton bersama ya sama adik, sama kakak. Nah, cara bersosialisasi yang pertama itu selalu bersikap ramah seperti yang disebutkan Manda tadi, dan dapat berinteraksi dengan teman, tetangga di sekitar tempat tinggal. Yang kedua itu secara terbuka memperkenalkan diri kepada lingkungan tempat tinggalnya. Kalau misalnya kita kayak di lingkungan yang baru. Terus yang ketiga, memperhatikan dan dapat membaca situasi lingkungan sekitar. Terus yang keempat, belajar sering tersenyum dan ramah menyapa, saling bertegur sapa. Ini adalah salah satu bentuk nilai yang ada dalam diri kita. Kalau misalnya orang sekitar kita terus menyapa atau kayak senyum ke kita, itu kan kita juga harus membalasnya, kayak yang senyum balik atau yang bertegur sapa. Terus yang terakhir adalah saling membantu dan bekerja sama. Contohnya atau masak atau sama masak, tolong semua masakan, gotong royong. Kalau di sini berarti ya kayak gotong royong hari Minggu kan, terus masak bersama atau bersih-bersih lainnya. Nah, ini contoh sosialisasi. Sosialisasi itu bukan hanya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar tempat kita tinggal, tetapi juga dengan keluarga, teman, dan Sekolah, media sosial. Nah, kalau di lingkungan keluarga tadi yang sudah dijelaskan bahwa saat kita di rumah, contohnya kayak nonton bersama, makan malam bersama, atau beres-beres atau bersih-bersih rumah ya bersama. Itu juga salah satu bentuk cara sosialisasi dengan keluarga. Nah, kalau di sini salah satu contoh sosialisasi keluarga adalah saat orang tua mengajarkan anak untuk berbicara dengan sopan dan hormat kepada orang lain. Dan kemudian ada yang teman bermain juga dapat menjadi contoh sosialisasi. Tetapi teman terkadang tidak hanya memberikan contoh yang baik, kadang juga ada yang memberikan contoh yang buruk. Contoh buruk dalam bersosialisasi apa? Di lingkungan pertemanan.
Oke. Membuli. Mencemooh. Jangan cemburu ini mau bawa. Contoh perilaku buruk bersosialisasi dengan teman. Ya contohnya itu kak, sholat oleh muan ya kawannya semangat kak. Siap semangat. Malah sholat sama besok gitu lah. Terus ada sholat jadi terpengaruh. Cabut gitu. Ya, itu contoh negatif. Apakah kita harus mengikuti? Tidak. Awak ingin kawanku udah bunyi kayak itu deh harus sholat. Oke, bagus. Kalau kecil paling ini tergantung kak. Tergantung kak maksudnya. Kalau misalnya teman Valen mengarahkan ke hal yang negatif, Valen ikuti atau Valen tinggalkan? Kan kalau Nah, ini contohnya ketika seseorang belajar untuk mengikuti tren dan gaya hidup yang berlaku di kalangan teman-temannya. Nah, yang ketiga ada di lingkungan sekolah. Sekolah ada tempat proses pembelajaran dan penyesuaian individu dengan norma dan nilai yang berlaku di sekolah. Di sekolah mungkin tidak semua teman itu sesuai dengan yang kita mau. Contohnya tidak sefrekuensi, tidak sesuai dengan kebiasaan atau hobi yang kita lakukan. Jadi kita pasti merasa tidak nyaman ketika berteman dengan seseorang yang tidak sesuai dengan kita. Kalau di adik-adik memilih teman sesuai apa? Sesuai hobi atau sesuai kebiasaan atau bagaimana? Lebih bisa tersupervisi. sefrekuensi. Lebih Baik, Kak. Baik. Bisa pasti. mengingatkan kepada kebaikan. Oke, mengingat kepada kebaikan. Terus lebih nyaman berteman dengan Kawan yang berfungsi. ya, yang perilakunya seperti apa? Yang baik, yang ramah, yang sopan, yang santun. Yang rajin, yang suka tolong menolong. Iya, kawannya punya masalah kita dikasih tolongnya kawannya. Harus tuh kawannya itu. Oke. Tapi punya kawan tuh jangan teman yang Saling apa kak? Saling menutupi gitu, saling menjaga satu sama lain. Saling menjaga, saling menutupi. Oke, lanjut ya. Terus yang terakhir ada media sosial. Di sini sudah ada yang bermedia sosial. Sudah. Sekarang Tapi tidak masih rata-rata ada punya media sosial kan kayak jadi tanya di anak tuh yang Lapor media nah. sosial. Tapi Yang dia masalahnya di pagi gitu. atau di rumah kan yang lah ada media sosial. ya kayak akun IG. Akun IG, TikTok, Betul. Nah, kita juga dapat melihat contoh sosialisasi melalui media sosial. Saat seseorang belajar untuk mengikuti tren dan gaya hidup yang dipopulerkan di media sosial. Bersosialisasi itu tidak hanya secara langsung atau di dunia nyata, tetapi kalau di dunia maya itu melalui Media sosial. bagaimana cara bersosialisasi di media sosial. Oke, saling chat Kak. Oke, saling chat, telepon, saling follow, Saling mengingatkan juga Kak, tetap saling kontakkan. Saling Menyayangi selesai. Tips memilih kemampuan bersosialisasi pada anak remaja. Apakah ini penting? Penting. Nah, yang pertama adalah melakukan kontak mata sebagai kemampuan bersosialisasi pada anak remaja. Kontak mata. Yang kedua, menyapa dengan nama. Di sini lebih rasanya ketika orang menyapa kita tuh lebih senang disapa dengan sebutan, dengan panggilan nama atau hanya dipanggil panggilan nama. Panggilan nama aja jadi tahu kasihan yang memanggil ada alamatnya. Kalau kita misalnya dipanggil dengan sebutan nama kita merasa kita kayak lebih dihargai gitu kan? Iya, Kak. Kayak merasa lebih dianggap kan? Jadi biasakan ketika memanggil teman panggil Nama ada manggil kesayangan. Ya. Kalau ada nama panggilan kesayangannya, jangan panggil dengan sebutan boy. Yang nggak suka dinyo kan. Terus yang ketiga melakukan percakapan timbal balik. Sini apa maksudnya percakapan timbal balik? Satu-satu, boleh kan? Ririn. Bawa nanya komandan kak.
akan ke sekolah ada di sana jadi iyo itu sama lah Oke, bagus. Itu adalah bentuk dari percakapan timbal balik. Contohnya misalnya kakak sama kalian sama kalian Ayo kak, balik. Anya ya kak tidak Mbak Ara kak sebagai orang yang bertanya itu Mbak Ara itu ibu aja kak Cucu aja sakit hati mereka. Oh, jadi dia orang sakit. jadi usahakan balik. nah cuekin balik tuh nah gitu konsepnya. Jadi kita menghindari hal-hal yang bisa merusak pertemanan kita. Contohnya sering tidak melakukan percakapan timbal balik. Ketika ditanya kita tidak menjawab pertanyaan dari teman. Ketika disapa kita tidak sapa balik. Ketika teman senyum kepada kita dibalas. ya tidak dibalas, kita hanya melihat dengan diam atau wajah yang datar gitu. Terus pasti nanti orang yang melihatnya itu kayak ayo kayak tuh ya kalau ada salah ya pasti orang itu akan berpikiran negatif. Itu salah satu hal-hal yang membuat hubungan pertemanan kita itu nanti akan renggang, ya kan? Akan berjarak. Nah, lanjut yang keempat itu ada berinteraksi dengan orang dewasa. Jadi di sini adik-adik tidak hanya berteman dengan yang seusia atau yang lebih kecil, tetapi juga perlu berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa. Kenapa? Pemikirannya lebih luas. Oke, karena pemikirannya lebih luas. Mungkin kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih dalam. baik positif. Nah, terus yang kelima, pandai membaca bahasa tubuh. Ini gimana maksudnya? Kayak kak go ya kak Nggak beda kak. Tak. Kan bisa lah kak. Bisa ya. Mandi ya. Pandai membaca bahasa tubuh itu kayak misalnya temannya kayak si Amanda tadi julid atau dia menyudik si Amanda dari tadi kan kayak diam saya itu gak nanti dia udah sakit Amanda nanti Iya, orangnya jadi awak tuh kayak ternotis dengan keadaan teman-teman kita. Misalnya teman kita mungkin sedang ada masalah, halo. Hai. Mungkin teman kita sedang ada masalah, mungkin teman kita lagi sedih, jadi kita bisa Lagi tak mood. kita bisa membantu teman kita untuk menyelesaikan masalahnya atau dia pengen bercerita. Jadi kita sebagai teman untuk bercerita. Nah, ini yang keenam, perkenalkan diri dengan sopan. Coba kayaknya itu asalnya kayaknya sih nama dia kasihan nama ya. Kalau misalnya kakak di situ pas awal-awal kak belum perkenalkan diri, perkenalkan nama kak Kira. Itu ya pasti ada berpikiran jadi kita harus menghindari ya hal-hal yang membuat orang lain itu berpikiran buruk atau beranggapan negatif kepada kita. Kita harus melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang membuat orang menjadi terkesan baik kepada kita. Kalau misalnya kak mengatakan, halo semuanya, perkenalkan, kak Zira. Sasik kalau jelas. Tapi kalau misalnya kamu memperkenalkan diri kayak kamu nih, lebih milih memperkenalkan diri dengan jutek atau yang dengan ramah? Oke. Nah, terus yang kedua adalah jadilah pendengar yang baik ketika teman bercerita. contoh kayak kak Kini gitu kamu melarang kami Itu kami layan. mesti kalau misalnya Iya, menjalin. coba dongeng. Nggak ada. Kalau misalnya kita menjadi pendengar yang baik, pasti orang atau teman kita tuh suka bercerita dengan kita.
menjadi tempat untuk mengadu, tempat untuk bercerita dan berkeluh kesah. Apapun yang dirasakannya, mungkin kayak di sekolah. Oh, tadi, oke, gitu. Atau misalnya ada masalah, dia diceritakannya tanpa awak tanya lah, dengan sendirinya bercerita dengan kita. Kalau dia merasa nyaman atau merasa kita tuh sebagai orang yang mendengar dengan yang baik. Nah, terus yang terakhir ada membuat kesan pertama yang sangat baik. Kenapa? Membuat kesan pertama yang sangat baik. Cuma di kayak effort itu kayak bahan termencar waktu kayak gini. Oke, itu kesan pertama yang baik. Pertama, Kalau kesan pertama yang baik, seterusnya itu akan berjalan dengan Baik. kalau misalnya kesan pertamanya buruk, pasti Akhirnya buruk. pasti adik-adik sudah berpikiran, nggak suka ya Kak Tudo, Kak tuh gitu. Kak tuh udah Lama satu sama Kak tuh gitu. dari wajah sudah nampak Kak tuh itu. Usi tadi sih mau dia Kak tuh main news cerita sama Kak Tudo. Malah buat deh. Iya. Tapi kalau kesan pertama baik, pasti adik-adik juga pasti kayak contohnya kayak kakak. Contoh ya, kakak 2 hari misalnya nggak nongkrong, misalnya nggak sakit kan. Kalau misalnya kesan pertamanya baik, pasti adik-adik kayak, Di mana Kak itu? Dari sakit deh. Wah tuh udah tipuannya dia gitu. tapi kalau kesan pertamanya buruk, Deh, alhamdulillah anak ibu Kak Tudo. Kita nggak do gitu kan. Kita do ya. Bersyukur kan. Tapi kalau kesan pertama dari kakak baik atau buruk? Baik. Jujur lah Bu. Kalau kesan buruk ada 2 tuh kita. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis sosialisasi. Jadi sosialisasi itu ada 2. Yang pertama primer Dan sekunder. Primer adalah sosialisasi. Coba ada yang mau membacakan? Dari tadi nggak suka bisa kamu. Dia sampai nggak suka, kan kamu di belakang. Nah, Wanda, sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama dijalani oleh individu semasa kecil, di mana ia menjadi anggota masyarakat. Oke. Coba jelaskan menurut pemahaman Wanda apa itu? Pertama dijalani oleh individu semasa kecil, di mana ia menjadi anggota masyarakat. Saya dari ketek lagi kan, belajar di bersosialisasi di orang tuh gitu kan. Jadi masyarakat itu sanangannya gitu kan, dia ada gitu kan. Mulainya baru Oke. Makasih ya Wanda. Kita beri aplaus untuk Wanda. Nah, yang kedua sosialisasi sekunder. Siapa yang mau ngomongin? Oke. Sosialisasi sekunder adalah proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dan dunia aktivitas masyarakatnya. Memperkenalkan seseorang yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dan dunia aktivitas masyarakatnya. Diperkenalkan orang itu lah. objektif itu yang sebenarnya Kak. Iya Kak. Memperkenalkan orang Kak. Ya, Kamu memperkenalkan Anda yang tahu sosialisasi gitu Kak. mengajaknya bersosialisasi gitu Kak. Oh itu Contohnya, kakak sama kalian kok di rumah Kak, atau misalnya Kak di kantor atau di sekolah Kak. Jadi Kak punya kawan lain gitu kan, jadi Kak bawa kalian ke situ. tuh Kak perkenalkan itu. Kalau yang primer itu kan dari lahir kan, Iya, awak dari ketek belajar apa dari mungkin dari umur 1 bulan di rumah masyarakat. awak dari umur berapa tahun berapa dari kecil lah Kak. Itu panggil kakak gitu kakak. Kayak lingkungan sekitar waktu lo tahu soalnya dari jepit, wah dari bayi kan. Jadi kan dari sesuatu awal Lingkungan baru tapi lingkungan baru tapi berbeda dengan yang kan. kalau dari kecil Kok dari baru gitu. Paham kan? Oke. Nah, ternyata yang tadi itu sudah berpikir. Oh iya. Emang bisa Kak?
lanjut ke sesi Pertanyaan. coba geser belakang saya. Silakan geser ke belakang. Nah, pertanyaan dulu atau angkat tangan Pertanyaan dulu? dulu, pertanyaan dulu. Takbir. Takbir. Takbir lah takbir. Allah Takbir Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allah Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Istighfar next. Kami mandi lu. Rekodi deh. Udah. Dari yang awal tadi. Mengapa manusia perlu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya? 1, 2. Tadi kan soalnya kan Mengapa manusia perlu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya? 1, 2, 3. Allah Akbar. Tapi Allah Akbar. Allah Akbar. Allah itu. Ya udah lihat, pakai dulu. Pakai lo, bukan? Enggak ada salah. Kita aja, tapi tangannya harus luas ada dulu. Tangan kita. 1, 2, 3. Allah enggak. Putri, mengapa Mengapa? manusia perlu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar? Kan banyak yang mereka mereka salah pertama. Itu Kak, dia lebih akrab Kak dengan sosial yang dengan masyarakat. Kita biar lu biar itu lebih akrab dengan lingkungan yang baru Kak. Awak Kak, lingkungan yang baru. Kurang apa? Awak lah. Awak lah. Ada. Awak Kak. Mana? Yang rinci ya. Deh. Mbak ada dia loh. Harus Banyak dibaca. Kak. Nyawa bantu wak perlu jo deteksi sosial Kak. Soalnya Kak awak kok makhluk hidup individu yang saling membutuhkan Kak. Iya Kak. Salah Kak. Enggak ada. Mau ada dia tuh salah Kak. Betul. Ih salah Kak. Betul. Terus ada ya? Lanjut kan? Salah perlu. Kamu yang utakkan itu jalan musik lu. Ini mau main cinta lah. Nah, Yang saling membutuhkan Kak. Tuh awak tuh dengan apa tadi pertanyaan Kak? kenapa manusia itu perlu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya? Bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya Kak, awak tuh baru pindah rumah Kak, baru Kak. Jadi awak harus memahami bahwa lingkungan situ. Dengan cara memahami lingkungan situ, pasti awak bertanya ke orang, berinteraksi awak di orang lain Kak. Cara berinteraksi dengan di orang tuh pasti awak berinteraksi dengan bertanya ada elok sopan gitu Kak. Setidaknya beri salam atau bukaan. Pokoknya interaksi awak gitu Kak. Aku ya Kak, sampai awak tadi tapi Kak. Riwayatnya. Iri, wah, yang tahu ini salah enggak? Salah kan? Enggak sampai atau salah? Beda beda. Berarti kan nyari waktu. Lagi lah. Nah, iya, kalau dia nih. Adik, gini ya. Tadi apa? Iya. Oh, iya. Ini masuk Kak. Mbak takjil kalian kok. Nah itu aja kalau Solo kak. Ya, aku Putri. Kan awak pintar. Dadah kalau Kak Anda. Kasih Kak Anda yang cantik. Oh, cemilan malam diri namanya Han. Nah, lanjut. Nah, gimana? Tujuan dari ini sampai kak itu baru kita kan tujuan dari ini ada itu. Mana ada itu? Tujuan dari bersosialisasi. 1, 2, 3. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa Tujuannya pertama biar biar bisa berkomunikasi dengan baik. Ya Kak, betul Kak. Lanjut lah.
berkomunikasi dengan baik, bisa bertulis apa, udah berarti buka memahami sikap yang lain, baik. Itu adalah kamu berbeda. Nampak itu mereka. Itu namanya. Rompas kak, yang lain udah nggak tahu tujuan dari bersosialisasi? Bisa berinteraksi dengan baik. Kak, yang lain, kalau lain. Dah bilang bahwa ini Apa? Nah, itu loh, Bisa saling tolong menolong. Ada di soalnya Tujuan dari bersosialisasi. tujuannya berinteraksi dengan baik, bisa saling tolong menolong. Contohnya nakal kayak gotong royong, kayak kalau kamu di keluarga, kayak semua kayak memasak sama masak gitu kak. Kayak gorong sama gorong. Ya, tujuan dari itu atau? Tujuan dari kegiatan tuh. Apa loh? Tujuannya agar awak cek kan sama kayak saling menjalin hubungan dengan baik, kayak saling mengenal awak lah gitu. Saya PDI. Saya PDI. awak kan. Kasih ya kak. Iya. Nah, terakhir siapa ya? Nyawa Kamu dia ada deh kak. Tahu dia ada orang ya? Oh, ya, Pi. Oh gitu. Wah, Oh dia kadang. oh, dia itu. Enggak nih cewek kan. Capek Yuki sudah. Nah, terakhir. Contoh sosialisasi. 1, 2, Bercanda kak. Ya, udah kita kamu puas enggak? Bercanda. Kalau kurang boleh enggak? Contohnya itu mereka misalnya ada tetangga baru, misalnya ada tetangga baru Kita ini ada bagiannya. Sampai. dari yang dalam keluarga, sekolah, media sosial, sama teman Oh, keluarga itu contoh sosialnya. mengajarkan kata-kata yang baik ke anaknya. Oke, terus. Kalau di media, kalau di teman kak, kayak menjadi pendengar yang baik. Oke, bagus. Yang kalau media sosial tuh kak, kayak pak follow orang tuh kak. Kalau di sekolah, sekolah tuh mengajarkan nilai-nilai norma. Sekolah itu Mana itu? Mana Ya, mana? Bengkel mana? Bengkel mana? Takbir. Nah, karena Bagi juga ada. karena kita sudah di penghujung kegiatan. Halo. Hai. Karena kita sudah di penghujung kegiatan, jadi kakak ucapkan dan mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan kakak juga mengucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan kakak. Mohon maaf kalau rewardnya seperti kecil-kecilan. bersyukur kak. Semoga dengan materi yang kakak sampaikan, adik-adik bisa bersosialisasi dengan teman, dengan keluarga, Amanda, dengan keluarga, dengan lingkungan sekolah, bersosialisasi dengan baik, sesuai norma, sesuai nilai agama, sesuai dengan kebudayaan kita, dan bisa membawa pengaruh yang baik dan positif untuk teman dari lingkungan sekitarnya. Amin. Amin. Oke, kita sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan setelah berbuka puasa. Yeay. Siap yang